Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Naami di hari kedua Ramadan. Hari ini akan melanjutkan buku Muhammad Ismail buku nomor 2. Yang hari ini bukunya berjudul Istimewa Semenjak Belia. Buku ini ditulis oleh Bunda Ari Indriani. Muhammad kecil kini hidup dengan paman Abu Thalib yang sangat menyayanginya, melebihi rasa sayang terhadap putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah orang yang kaya raya. Bersama paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana, belajar berbagi dengan saudara sepupu-sepupunya, dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Thalib melaksanakan amanah untuk merawat Muhammad kecil dengan baik. 40 tahun lamanya, paman Abu Thalib mendampingi dan menjaga Muhammad dengan segenap jiwa dan raga. Muhammad kecil dididik sejak kecil untuk bekerja keras mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga paman Abu Thalib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk Mekah. Mekah pernah diterpa kemarau sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta paman Abu Thalib untuk berdoa. Beliau lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungilnya disandarkan ke Ka'bah dan atas izin Allah, hujan pun turun membasahi kota Mekah. Suatu hari, paman Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dari Mekah. Paman Abu Thalib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun untuk mengajarinya berdagang. Muhammad kecil pun sebenarnya ingin ikut pergi untuk membantu pamannya. Di kota Bushra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Pendeta Buhairah menjamu Abu Thalib beserta rombongannya. Pendeta Buhairah memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian menemui Abu Thalib dan mengajukan berbagai pertanyaan. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" tanya pendeta Buhairah. "Dia putraku," jawab Abu Thalib karena rasa cinta dan sayangnya kepada Muhammad kecil. "Dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup," kata pendeta Buhairah. "Dia keponakanku," kata paman Abu Thalib kemudian. "Apa yang terjadi kepada ayahnya?" tanya pendeta Buhairah lagi. "Dia meninggal saat ibunya mengandungnya," jawab paman Abu Thalib. Engkau berkata benar. Sekarang bawalah anak ini pulang ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar." Pendeta Buhairah menjelaskan. Dia mendekati Muhammad kecil dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Inilah pemimpin semesta alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam." "Dari mana engkau tahu?" paman Abu Thalib dan yang lainnya heran. Pendeta Buhairah menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami." Sikap Buhairah menunjukkan bahwa para ahli kitab termasuk Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah SAW beserta tanda-tandanya dari kitab-kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhairah.
Dia tahu bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus. Abu Thalib pun menuruti apa yang dikatakan oleh pendeta Buhairah dan membawa Muhammad kecil pulang. Hari-hari selanjutnya dilewati oleh Muhammad kecil dengan bekerja keras membantu keluarga pamannya. Dia menjadi pengembala domba dan mendapatkan upah. Nah, mungkin hari ini cukup sekian membaca bukunya. Insya Allah kita bertemu lagi di esok hari di Ramadan ketiga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.